Alasan saya mengambil film anime tentang Tokyo Ghoul memang tengah menjadi perbincangan karena memiliki jalan cerita menarik hingga ditayangkan di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat. Contohnya filmnya ini. Dalam anak yatim piatu yang pendiam, ia sangat menyukai buku, menghabiskan waktu dalam membaca novel-novel anti-mainstream dengan bahasa yang ribet. Kaneki hanya punya satu teman, yaitu Hitoshi Nagachika. Mereka sudah berteman sejak kecil dan seterusnya menjadi keluarga terdekat. Tokyo Ghoul mengisikan tentang Ken Kenki, seseorang mahasiswa yang diserang gaul, makhluk jadi-jadian yang memakan manusia. Dalam Kenki langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah Raris mati, Ken Kenki berhasil selamat. Namun, Ken Kenki baru ini mengetahui bahwa darinya ditolongkan oleh gaul yang menyerangkannya. Akhirnya, Ken Kenki menjadi separuh gaul. Sama seperti gaul lainnya, ini Ken Kenki harus menyerangkan manusia. Dalam hidup Ken Kenki tak lagi sama seperti sebelumnya. Di tengah keterpurukan, Ken Kenki bertemu dengan gaul yang membuka warung kopi. Ken Kenki harus tetap menjalankan hari-harinya sebagai manusia, berusaha beradaptasi dengan dirinya yang baru. Identitasikan Ken harus disembunyikan. Anime ini mengajarkan menonton hidup tak selalu berjalan sesuai rencana tanpa apapun, di mana makhluk ganas bernama gaul ada di sekitar manusia. Warga kota saat ini ketakutan dengan adanya makhluk yang memiliki haus darah yang mereka sangat inginkan memakan daging manusia. Namun ancaman yang paling berbahaya dari gaul adalah mampu menyamar sebagai manusia dan berbau dengan masyarakat. Tokyo berpusat dalam seseorang lelaki bernama Kenki yang merupakan mahasiswa yang melakukan Rizen. Kenshiro tertarik dengan sifat dimiliki oleh Kenji, namun tidak tahu prinsip seperti apapun Kenji sebenarnya. Bertemu Kenji dan Rizen membuat ia masuk ke dunia tidak manusia. Perputaran kehidupan yang sebelumnya sebagai manusia kini harus memulai kehidupan baru seperti gaul. Rasanya harus darah yang dimiliki oleh Kenki terus menyerangkan setiap saat, yang pada akhirnya ia harus terbiasa ke tersebut. Pada tahun 2014 ini banyak yang menyukai film, tidak sedikit pun yang membencinya. Anime ini meningkatkan kita pada Sword Art Online dalam beberapa waktu mendapatkan perhatian serupa. Anime ini dibuat oleh Shui Is Ini adalah anime psikolog horor thriller dengan kisah pusat pada Kaneki yang harusnya menyelesaikan dirinya dengan tubuhnya yang baru. Karena transplantasi itu, Kaneki menjadi manusia setengah gaul. Organ Rizal yang ada dalam tubuhnya Kenki bekerja layanan gaul, tapi nalurinya tetap manusia.
Pasca di lahap gaul ini menjadi spesies unik yang diburu oleh dua pihak, yaitu penugas anti gaul dan gaul pencicip yang ingin memakan daging dan darah langkahnya. Ia tidak ingin menjadi gaul, tapi ia kelaparan, setengah mati dengan makanan manusia terasa buruk di lidahnya. Di saat-saat itu ia bertemu dengan Toucan Kisma, gaul yang menyamarkan identitas dengan menjadi pelayan Antaki Cafe. Antaki Cafe merupakan bukan sekadar kedai kopi biasanya. Tempat itu adalah tempat di mana gaul berlindung dengan bersosialisasi. Antaikan Cafe, tempat di mana para gaul belajar tentang manusia dan budaya. Gaul sendiri merupakan makhluk kanibal yang menyerang manusia, memiliki penampilan tak ada badannya dengan manusia, membuat sosok manusia lingkungan sekitarnya dalam. Sering kamu akan melihatkan Kenki yang mengembangkan kekuatan hingga tak dapat ia kendalikan. Kekuatan tersebut membuat tak ada bedanya layaknya seseorang monster. Selain itu banyak diadaptasi dalam bentuk sering anime. Tokyo Ghoul juga hadir dalam sebuah film ini. Pada film pertama bertajuk Tokyo Jack merupakan spin-off yang cerita berfokus pada karakter Chaos Arima, hingga kemudian ia bertemu dengan pekerjaan sama dengan Fura yang memendam dendam pada gaul setelah menewaskan temannya. Dalam sebuah kasus yang langka, seseorang anak dari pasangan gaul dengan jenis REC yang berbeda akan mewarisi keduanya. Hal ini menjadikan memiliki kauhu lebih dari satu dan membuatnya dapat menciptakan dua jenis kagum yang berbeda. Meskipun gaul memiliki daya tahan serta kemampuan regenerasi yang luar biasa, mereka tidaklah abadi menampilkan dan umur mereka juga memiliki ukuran yang sama dengan manusia pada umumnya. Selain itu, mereka juga rendah. Terdapat modifikasi yang dilakukan pada selaput lendir seperti pada lubang hidung, mata, telinga, atau bibir. Para CCG biasanya menggunakan senjata Cutthroat X. Mereka sangat efektif untuk melakukan gaul karena terbuat dari kanggurel. Beberapa gaul lebih suka hidup sebagai petapat yang mengembangkan karena struktur tubuh yang tidak terlalu membutuhkan makanan untuk jangka panjang. Mereka bisa hidup bahkan dengan sedikit uang. Mereka hanya membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah daripada makan karena gaul tidak bisa mengkonsumsi makanan tersebut manusia.